Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami, saya William Sregar, Saya Ita Siregar. dalam acara obrolan santai tentang Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, apa yang dimaksud dengan takwa? Oke, para viewers, subscriber. Oke. Kita di sini berbicara tentang takwa ya. Takwa itu yang jelas kita ketahui bahwasanya menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Jadi itu pengertian utamanya. Hanya saja kalau saya pribadi bahwasanya takwa ini menjalankan, kan pada dasarnya kita itu manusia itu diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini sebagaimana di dalam Al-Qur'an itu kan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada. Jadi tujuan Allah itu menciptakan kita manusia ini dan jin untuk beribadah kepadanya. Nah, kemudian kita disuruh bertakwa. Bertakwa ini menjalankan. Beribadah itu kan kayak beribadah itu sama persis sama dengan takwa. Cuman kalau takwa ini dia lebih ke proses pelaksanaannya, menjalankannya. Orang yang sholat, orang yang berpuasa, orang yang berzakat. Nah, tapi harapan kita sebagai kaum muslimin, harapannya ketika kita melaksanakan ibadah ini yang disuruh Allah ini supaya menjadi bagian daripada orang yang bertakwa. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil Allah di situ orang yang beriman. Saya yakin semua umat muslimin ketika dia menjadi Islam, dia yakin dengan Allah. Walaupun dia belum sholat, belum puasa, belum zakat, tapi dia udah yakin bahwasanya Allah itu ada karena dia sudah menjadi muslim. Nah, tapi beda kan? Beda orang Islam sama orang yang beriman. Tapi saya pribadi tidak membedakan bahwasanya itu sama aja. Karena ketika dia yakin, ketika dia Islam bahwasanya dia udah percaya bahwasanya Islam itu adalah agama yang benar dalam perspektif agama kita, ya. Oke. Dan ketika dia menjadi Islam, kemudian dia dituntut untuk beriman, meyakini semua perintah Allah itu. Nah, kemudian disuruh bertakwa. Ketika tadi kita puasa mengerjakan perintah Allah ini, diwajibkan bagi kau berpuasa. Nah, tujuannya apa? Ketika kita berpuasa selama sebulan itu ya, ini kita bahas bulan Ramadan ya. Ketika kita puasa selama sebulan ini, nah, tujuannya apa? Supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi kita harapannya itu supaya menjadi orang yang bertakwa. Nah, di dalam Al-Quran bahwasanya di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, ya ayyuhan nas, Allah memanggil manusia, bukan memanggil orang yang beriman. Biasanya Allah ketika menyuruh sesuatu itu memanggil orang yang beriman. Nah, tapi untuk ini Allah memanggil manusia, bukan memanggil Islam, tapi manusia, baik yaitu Islam, Buddha, Hindu, Katolik, Konghucu, bahkan ateis pun yang tidak mengaku agama dipanggil oleh Allah dalam ayat ini. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian laki-laki dan perempuan. Hanya cuma dua jenis. Nggak ada lagi. Kalau ada pun jenis-jenis lagi itu buatan manusianya itu. Yang transgender itu, yang up, yang masalah, pokoknya itu buatan manusia. Allah itu hanya menciptakan dua jenis, laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Jelas kita ketahui di Indonesia aja kita banyak banget sukunya. Ada suku Batak, Jawa, Sunda, Makassar, Papua,
dan lain sebagainya. Kita nggak usah hitung ya. Nah, kemudian Allah jadikan lebih ke Islamnya. Nah, kemudian kita ke arah ke Eropa. Nah, sana di Eropa itu ya banyak, banyak. Nah, tapi di ayat ini Allah panggil kan tadi kan. Nah, apa tujuan Allah menciptakan kita laki-laki dan perempuan? Kemudian apa tujuan Allah menciptakan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa? Apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulia di antara kalian, antara laki-laki perempuan yang sukunya beda suku ini, kemudian negaranya beda negara ini, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya bilang di awal itu bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah, tapi harapan kita, tujuan kita mengerjakan ibadah itu pertama mengharapkan ridho Allah, dan kedua supaya menjadi bagian orang yang bertakwa. Oke, kira-kira ada pertanyaan dari saudari? Ini Ustadz, apa kalau takwa itu bisa dilihat dari sisi Pribadi orang? pribadi orang. Oke. Jadi gini, kalau saya sih pribadi sebenarnya di Al-Quran itu ada ciri-ciri yang bertakwa. Di surah Al-Baqarah ayat awal dan di surah Al-Imran wasari'u ilal maghfirati wasari'u ila maghfiratin min rabbikum jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kafi. Pokoknya itu ila akhir ayat. Di situ Allah jelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya untuk urusan takwa ini kita hanya dituntut oleh Allah untuk mengerjakan. Jadi kita walaupun Allah kasih ciri-cirinya, tapi kalau saya pribadi akan sulit untuk mendapatkan itu semua. Karena di situ setidaknya satu ciri pun ada di dalam hati kita, ada di dalam pribadi kita gitu. Makanya saya lebih menyarankan orang itu udah kerjakan aja, nggak usah nanya apakah saya udah menjadi orang yang bertakwa, nggak usah pikir ke situ. Pokoknya tujuan kita itu mengerjakan ibadah itu supaya menjadi bagian daripada orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi? Mana lagi? Oke. Oke. Teman-teman yang viewers, subscriber dan supporter YouTube channel kami ini, mohon kesediaannya untuk mensubscribe, like dan komen. Oke, sampai sini pertemuan kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya, obrolan santai bersama saya William Siregar dan Ito Siregar. Oke, guys, bye.